Kalau dagingnya langsung menyebabkan hipertensi itu enggak ya. Jadi sejauh ini sebenarnya yang sudah terlanjur berkembang di luar sana itu lebih banyak karena mitos ya. Jadi kalau mencegahnya itu ya dengan cara cerdik. Kayak cerdik itu ya di Jabri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Nah, ini kan setelah Idul Adha nih. Biasanya kalau Idul Adha tuh makan daging terus nggak kontrol, akhirnya berpengaruh ke penyakit yang lain. Salah satunya hipertensi. Benar nggak sih, Dok? baik. Baik, saya akan ngobrol banyak tentang hipertensi sama narasumber saya pada pagi hari ini. Ada Dokter Putri. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak deket dong. Iya. Biar semua tuh bisa mendengar suara Syahrini gitu. Mas Reno-nya di mana? Mas Reno, adanya remote, mau nggak? Oh, remote. Baik, Dok, seperti yang saya sampaikan tadi ini kan habis Idul Adha nih. Kalau daging tuh sebenarnya bisa bikin hipertensi nggak sih? Kalau dagingnya langsung menyebabkan hipertensi itu enggak ya. Jadi sejauh ini sebenarnya yang sudah terlanjur berkembang di luar sana itu lebih banyak karena mitos ya. Sebenarnya bukan karena daging kambingnya sih, cuman karena cara pengolahannya yang kurang tepat, kemudian makan yang berlebihan, itu yang menyebabkan hipertensi. Jadi kalau yang sebelumnya memang sudah ada hipertensi, terus makan kayak biasanya kan dimasak gulai, terus sate, tongseng, itu kan banyak mengandung minyak, terus kadang kayak kecap yang berlebihan, terus kayak micin juga, garam yang berlebihan. Nah itu yang sebenarnya lebih kayak memicu menimbulkan hipertensinya. Jadi bukan karena daging kambingnya atau daging sapinya. Justru sebenarnya kalau daging kambing atau daging sapi sendiri kan sebenarnya bagus ya. Yaitu sebenarnya dia adalah daging merah yang sebenarnya bisa dikonsumsi. Tapi karena yang tadi untuk cara pengolahannya yang salah, nggak tepat, yang jadi akhirnya kayak manfaat seperti yang kolesterolnya ada memang, tapi kan semuanya porsinya pas nih. Terus kayak kandungan zat besinya yang penting juga untuk pembentukan sel darah merah, kemudian ada kalsiumnya juga yang bisa untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi kita, kemudian ada proteinnya juga yang penting kayak untuk imunitas atau daya tahan tubuh ya. Jadi jadi nggak keluar manfaatnya karena cara pengolahannya tadi yang tidak tepat. Oke. Berarti sebenarnya kambing itu udah kambing dikambing hitamkan gitu ya, Dok ya. Kasihan banget. Berarti kasihan kambingnya ya. Tapi sebelum kita jauh ngobrol soal hipertensi, kan tadi Dokter Putri sudah menjelaskan banyak, ternyata bukan masalah dagingnya, tapi cara pengolahannya. Dan sebenarnya definisi dari hipertensi sendiri itu apa sih, Dok? Kalau hipertensi sendiri itu adalah sebenarnya pada saat dilakukan pengukuran tekanan darah yang tekanan darah yang sistoliknya itu lebih dari sama dengan 140 mm Hg. Kemudian untuk tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 80 mm Hg. Itu ya. Yang sistolik atau yang atas? Yang atas ya? Yang sistolik itu yang atas, terus yang diastolik itu yang bawah. Diastolik yang bawah. Yang atas nggak boleh lebih dari 140. 140 dan yang bawah tidak boleh lebih dari 80. Jadi kan ada tekanan sistolik dan diastolik. Nah, kalau tekanan darah yang sistolik itu sebenarnya itu yang kita dapatkan pada saat angka pertama yang didapatkan. Jadi pada saat pengukuran itu yang didapatkan pertama kali yaitu pada saat kondisi jantung itu memompa darahnya ke seluruh tubuh. Kemudian kalau yang diastolik itu jadi kondisi di mana jantung itu pada saat melakukan relaksasi atau istirahat sebelum nanti melakukan memompa darah lagi. Gitu. Jadi begitu pengertiannya. Nah, selain mungkin dari bahan-bahan makanan yang kita makan ya, Dok, penyebab lain dari hipertensi sendiri apa? Kalau penyebabnya sendiri sebenarnya ada berdasarkan klasifikasinya itu berdasarkan kayak penyebabnya itu kan ada yang memang hipertensi primer ya atau esensial, itu yang memang sebenarnya tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ada hipertensi sekunder
Jadi hipertensi yang sebenarnya didapat karena ada gangguan di organ yang lain seperti kayak penyakit ginjal, kemudian ada penyakit metabolisme kayak gula, diabetes mellitus ataupun sakit hipertiroid. Itu terus kemudian dari apa ya? Aktivitas mungkin bisa nggak sih? Kalau ini kan lebih ke untuk penyakit ya, tadi kayak penyakit jantung koroner dan juga pembuluh darah, kayak gitu. Oke, jadi penyebabnya banyak banget ya. Wah, luar biasa. Tapi tadi Njana sudah menyebutkan normal, itu normal belum sih? 104 siastolik 140 dan diastoliknya 80 itu sudah normal belum? Kalau di atas itu belum dikatakan normal, justru itu udah dinyatakan hipertensi. Oh, itu sudah dinyatakan hipertensi. Jadi kalau normalnya itu ya kurang dari 120 mm Hg dan untuk tekanan sistoliknya. Untuk diastoliknya itu nanti kurang dari 80 mm Hg. Oke, normalnya kurang dari 120 dan yang diastoliknya kurang dari 80. Oke, luar biasa. Berarti selama ini saya hitungannya apa ya? Saya kadang hiper, kadang hipo berarti. Mungkin sebenarnya pas dilakukan pengecekannya sih, mungkin kalau misalnya habis dari aktivitas kayak misalnya naik tangga, itu kan kita kondisinya masih terengah-engah, jadi belum istirahat ya itu. Biasanya kan ya ditunggu dulu antara 5 menit minimal ya, terus baru dilakukan pengukuran tekanan darah kayak gitu. Oke, berarti bisa saja kan faktornya banyak juga tuh. Kayak salah satunya stres juga. Oh, stres juga mempengaruhi. Jadi kan emang salah satu cara untuk mengendalikan sama untuk mencegah hipertensi itu kan salah satunya juga ada nanti kan mengelola stres. Jadi kalau stres itu kan faktornya banyak. Stres yang didapat karena apa? Karena dari fisik, biasanya karena kelelahan fisik kayak gitu. Kemudian karena mungkin nyeri, kayak itu kan juga bisa jadi menimbulkan stres. Terus kayak overthinking malam-malam. Kalau gitu. itu kan kayak yang stres yang karena apa ya psikis kayak gitu, lebih kan kayak mungkin kesepian. Waduh. Terus kayak patah hati kayak gitu, iri, dengki kayak gitu juga termasuk. Terus kayak yang satu lagi karena stresnya karena apa sosial budaya itu biasanya karena ya menganggur, karena mungkin di PHK. Kalau yang sepuh-sepuh itu kan kadang-kadang udah pensiun ya, jadi kan kurang aktivitas berkumpul sama teman-teman gitu ya. Oh jadi ternyata kayak gitu tuh bisa mempengaruhi tensi juga ya. Jadi makanya sebenarnya tidak kalau dulu kan paradigmanya kayak hipertensi itu sakitnya untuk orang dewasa atau dewasa, cenderung dengan orang yang udah tua kayak gitu kan. Nah sebenarnya sih enggak, kalau maksudnya kan karena banyak faktor itu tadi ya, banyak sekarang malah maksudnya usianya masih muda tapi ada kecenderungan hipertensi. Oh gitu. Berarti bener ya kalau ojo kayak beban pikir gitu tuh sebenarnya saran yang masuk akal ya. Biar nggak hipertensi. Oke, tapi bisa nggak sih tekanan darah itu kita ketahui secara mandiri, Dok? Kalau secara mandiri untuk mengukur tekanan darah secara mandiri bisa sebenarnya dilakukan sendiri di rumah asal memang ada alatnya. Kalau sekarang kan alat yang dianjurkan memang harus digital ya. Kalau yang secara manual itu kan yang pakai raksa itu ya. Kan ada limbahnya ya, raksa itu kan memang nggak boleh. Sekarang udah nggak dianjurkan. Jadi boleh aja misalnya kalau mau dicek sendiri nggak apa-apa, bisa dilakukan sendiri di rumah. Cuman mungkin cara apa pengukurannya yaitu tadi harus kondisinya udah istirahat, tidak sedang konsumsi, tidak konsumsi kayak kopi sebelumnya. Ataupun kalau kadang-kadang kan terus berdebar-debar juga ada terus posisinya duduk udah istirahat itu tadi, terus bisa mungkin masang mindsetnya itu juga benar. Gitu. Alatnya juga kalau bisa sih ya memang kalau memang punya sendiri, kalau bisa ya benar-benar sudah tervalidasi ya kayak gitu. Kan ada masanya juga pemakaian alat. Betul. Apalagi sekarang alatnya tuh mudah didapat ya, maksudnya tidak perlu lisensi medis gitu loh untuk punya alat itu. Bahkan di online pun kan banyak. Iya kan di online banyak. Berarti bisa ya kalau kita mau cek kalau sendiri. Cek sendiri bisa. Asal yang perhatikan pasti, yang tadi. Itu tadi poin-poinnya diperhatikan. Cuman kalau misalnya untuk mendiagnosis ya sebaiknya memang harus konsultasi dulu, bener nggak ini karena maksudnya tekanan darahnya tinggi atau memang cara
ngukurnya yang salah. Oke, berarti kalau diukur sendiri bisa dengan memperhatikan poin-poin tadi, tapi itu hanya screening aja ya, sebatas ngecek-ngecek aja gitu kan. Ngecek-ngecek aja. Oke, kalau mau diagnosa berarti tetap harus konsul ke profesional ya. Oke, nice sekali. Nah, biasanya gejalanya apa sih dok kalau mulai hipertensi gitu? Apa keliengan? Kalau gejalanya sih yang biasa terjadi, biasa umum sering terjadi itu yang pertama emang pusing kayak gitu, terus nyeri kepala. Kemudian sering berdebar-debar lebih kencang ya, terus ada nyeri di daerah tengkuknya, ada rasa berat di leher, terus sampai di punggung belakang terasa berat dan pegal. Itu terus ada nyeri dada, kadang disertai nyeri dada juga. Terus yang terberat bisa sampai kayak mimesan kayak gitu, mudah lelah, terus gelisah, cemas ya. Jadi kan efeknya terus susah tidurnya karena ya dari stres itu tadi, makanya terus ada kayak gelisah itu tadi, sulit tidur kayak gitu. Nah, tapi yang lebih bahaya ini ternyata kan hipertensi itu banyaknya malah atau sering juga disebut itu kayak silent killer itu kan. Jadi dia sebenarnya kayak ada bakat hipertensi nih, tapi dia nggak ada keluhan sama sekali. Nah, yang paling bahaya kan itu ya. Jadi, merasa tidak ada keluhan, jadi nggak pernah cek gitu ya. Kan karena memang keluhan yang tadi saya sebutkan itu memang sama sekali nggak ada gitu, nggak dirasa mungkin atau nggak dirasa gitu ya. Terus tapi kemudian kayak pas diukur ternyata ketahuan tensinya udah tinggi, dan yang fatalnya kadang-kadang sudah ada dengan komplikasi kayak tiba-tiba dicek lab kayak gitu kan udah umumnya tinggi karena nggak terkontrol hipertensinya, jadi udah ada komplikasi penyertanya gitu Pak. Jadi yaitu yang terberatnya karena itu tadi kan banyak pas kita vaksin kemarin kan, pas screening awal nggak ada karena hipertensi ya, riwayat hipertensi nggak ada, tapi pas ditanya tensinya tinggi banget kayak gitu ya. Berarti kita harus rajin-rajin cek tensi ya dok ya. Tadi gejalanya berdebar-debar, saya kira jatuh cinta loh. Mas Reno berdebar-debar, gelisah gitu kan. Kayaknya itu gejala tipikal jatuh cinta deh. Itu dari efek kesepian terlalu lama. Jadi gelisah, overthinking, nggak bisa tidur. Hati-hati, berarti intinya jatuh cinta itu menyebabkan hipertensi. Kalau dipikirin secara terus-terusan ya. Terus-terusan terjadi hipertensi. Nah, ketika kita mengalami gejala tersebut dok, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau sudah terdiagnosis atau gimana? Mungkin sebelum dan sesudah terdiagnosis deh. Kalau mencegahnya sebenarnya kalau untuk mencegah biar nggak terjadi hipertensi, sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara cerdik ya. Itu kan itu kayak germas ya, gerakan masyarakat, programnya pemerintah sebenarnya udah banyak, mungkin iklan layanan promosi kesehatannya. Apalagi di vaskes itu udah banyak ya. Jadi kalau mencegahnya itu ya dengan cara cerdik. Kayak cerdik itu jadi C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Jadi kan karena kita biar tahu nih tensinya normal atau enggak. Masa kan ada tuh yang sama sekali belum pernah ditensi kan ada. Terus paling nggak minimal cek kesehatan itu ya screening ya. Screening awal itu ya cek asam urat, kemudian kolesterol sama gula darahnya. Itu minimal tuh screeningnya kan, karena dari kolesterol terus kemudian gula darah, asam urat itu kan juga nanti masuk dalam komplikasi ya kalau itu. E-nya itu kan enyapkan ya, asap rokok. Jadi sebenarnya bagi yang merokok, bagi yang merokok, bagi yang merokok ataupun yang tidak merokok, perokok pasif pun juga ikut mendapat kena dampaknya kayak gitu. Jadi ya kalau memang di lingkungan yang terdekat nih, kita di lingkungan maksudnya di rumah, kalau ada yang merokok ya sebisa mungkin kayak menjauh dulu jadi kayak ngasih kebebasan juga mereka yang tidak merokok supaya mereka nggak kena asapnya tadi, polusinya itu tadi. Terus kalau misalkan kita sudah terdiagnosa hipertensi, cerdik tadi belum selesai. Belum selesai. Bilang dong, ngobrol dong dok. Terus jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Baru sampai E ya tadi ya. Lanjut dok. Nah, jadi R-nya itu kayak rutinkan aktivitas fisik. Jadi kan kita nih kayak generasi yang sekarang itu kan semua sudah serba mudah ya. Betul. Jadi kan akibatnya tuh memang lebih banyak terus
malas gerak ya, mager betul, ya. betul. Kayak gitu itu juga minimal dilakukan aktivitas fisik dalam sehari itu sekitar 30 menit. Atau kalau dalam seminggu itu 150 menit ya selama seminggu itu tiga kali minimal kayak gitu. Jadi I-nya itu ya cerdik ya tadi ya. I-nya itu tetap harus dalam Apa Dok? Tetap harus dalam pengawasan. enggak Cerdik. Ini Lupa. ditek nggak sih, Mas? Kok jadi lupa ya? I-nya adalah Ning. Yang bisa komen di bawah. Oke, nice. Nah, Lanjut. yang istirahat cukup ya, karena saya terlalu capek ya ini ya. Cuma 2 kata tapi lupa. Istirahat cukup. Ya. Istirahat cukup ya, terus kelola stres tadi kan banyak itu yang kayak itu tadi saya sebutkan ya, yang kayak pokoknya dari yang kesepian itu betul, tadi betul. terus jadi cemas gelisah kayak itu, kurang istirahat ternyata juga ngefek ya. Oke, kurang istirahat ternyata juga ngefek ya. Jadi habis ini kita istirahat aja ya. Itu cerdik tadi, itu untuk pencegahannya, Ya, sebagai pencegahannya. iya. Oke, luar biasa. Kalau misalkan sudah terdiagnosa nih Dok, apa yang harus kita lakukan? Kalau udah terdiagnosa itu ya sebenarnya kalau sudah terlanjur ya, jadi kan memang ada yang dengan diobati. Sebenarnya kan kayak harus patuh juga sih, kayak tepat pengobatannya itu ya harus tepat dan teratur, terus diawasi sama medis kayak gitu. Biasanya kan sudah terdiagnosis, tapi kan karena mereka tidak mau menerima ya sebenarnya hipertensi itu Kayak kayak denial gitu ya, dia penolakan nggak mau sakit hipertensi. memang tidak bisa disembuhkan. Oke. Jadi kayak obat itu sifatnya hanya untuk membantu mengontrol tekanan darahnya. Jadi sudah terdiagnosis tapi minum obatnya dianggapnya kalau sekali minum itu udah langsung normal, padahal kan enggak, karena cuma membantu untuk mengontrol, menormalkan aja. Jadi kan sifatnya memang harus konsumsi obatnya seumur hidup kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya udah rutin itu kan harus tepat juga, jadi kan tahu dosisnya yang diminum berapa, supaya harus rutin juga biar nggak ada komplikasi lebih lanjut kayak gitu. Oke, berarti jangan cuek ya, jangan mentang-mentang udah minum obat sekali ya udah gitu. Terus untuk asupan makan juga harus diperhatikan. Jadi kayak kurangi garam yang berlebihan, gula berlebih. Terus kemudian protein dan lemaknya juga harus dijaga. Kalau misalnya makan itu harus ingat kayak piring teh ya. Jadi piring itu bentuknya kayak teh itu, jadi kan setengahnya itu untuk buah-buahan dan juga sayuran, yang sepertiganya itu untuk sumber proteinnya, terus kemudian yang 2/3-nya itu nanti untuk sumber karbohidratnya. Oke, rumusnya itu ya. Itu Ya, kalau sudah harus diingat harus diingat, teh sepertiganya untuk buah-buahan, sepertiganya lagi protein. Enggak, setengahnya. Setengahnya. Jadi kan bulat tuh, setengahnya sendiri itu untuk buah dan sayur. Nah, untuk sepertiganya itu untuk sumber protein ya, lauk pauk kan ya. Nah, 2/3-nya itu sisanya untuk karbohidrat. Nasi atau kentang gitu ya. Terus hindari alkohol, hindari merokok gitu. Oke, nice sekali. Intinya yang berlebihan itu nggak baik gitu. Semua itu harus pas porsinya. Semua harus pas porsinya. Hati-hati, godaan ini. Padahal yang enak-enak itu biasanya malah bahaya ya. Yang menyenangkan itu yang dilarang. Yang menyenangkan dilarang. Sebenarnya nggak dilarang sama sekali sih, cuman ya kita dikontrol tahu, ya. Kita tahu porsinya lah ya. Oke, berarti masih tetap boleh, cuma ya ada batasannya lah. Kita harus tahu batasannya itu ya. Sekali lagi yang berlebihan itu tidak baik. Nah, ini Dokter Putri kan dinasnya di Klinik Pratama PMI Solo nih. Pasti kan sering ya menemui pasien dengan diagnosa hipertensi gitu. Biasanya yang kena hipertensi itu range usia berapa sih, Dok? Kalau range-nya sih kebetulan kan klinik kita juga bekerja sama dengan BPJS. Jadi BPJS itu kan ada kayak program memang untuk penanganan pengelolaan kasus penyakit kronis ya. Kayak hipertensi sama gula. Kebanyakan memang di usia
tua, tapi tadi yang sudah saya sampaikan sebenarnya tidak untuk yang usia tua aja ya, karena ternyata yang muda pun juga banyak. Jadi kalau untuk jenis kelamin itu tadi memang prevalensinya yang laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Terus kalau pada usia pada wanita biasanya kalau udah menopause itu justru meningkat juga untuk kasus hipertensinya. Terus kemudian kalau di atas usia 65 tahun ya karena faktor hormonal yang wanita juga lebih banyak. Itu jadi tidak mono usia sih ya, usia muda pun juga bisa terkena karena perilaku yang tidak sehat itu tadi. Tapi pernah sih kita waktu acara vaksin tuh masih kecil-kecil juga ada yang tensinya tinggi ya. Nah yang itu kan memang tidak bisa diketahui sebabnya ya, karena ya faktor keturunan kayak gitu. Faktor keturunan berarti bisa ya. Faktor keturunan juga bisa. Jadi tapi ada juga sih kemarin yang pas vaksin itu ditanya karena dia mau divaksin sampai jam 1 malam tuh nggak tidur, belum istirahat. Jadi disuruh istirahat dulu, setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata bisa normal lagi. Terus dilakukan di lain hari juga bisa normal. Itu kan karena sebelumnya memang kurang istirahat, itu juga ngaruh. Berarti ternyata banyak faktornya dan itu cepat ya berarti. Kita kayak kurang tidur semalam aja nih. Hari ini tensi kita bisa naik gitu kan. Berarti perubahannya kan cepat ya, Dok ya. Iya. Wow, luar Jadi biasa. Memang karena jelek-jelek kita nggak tahu nih tensinya berubahnya secepat itu kan, makanya yang udah terdiagnosis itu memang benar-benar harus terkontrol dengan obat ya gitu. Kan ada yang memang nggak mau dengan obat ya, bukannya nggak boleh sih, boleh-boleh aja, tapi tetap disinkronkan dengan medisnya ya. Jadi kalau misalnya memang mau kayak herbal, mau konsumsi makanan-makanan yang bisa membantu menurunkan hipertensi, sejauh itu memang ada dampaknya signifikan, diukur dengan alat untuk pengukur tekanan darah bisa normal ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya tidak rutin dilakukan kan sama aja nggak terkontrol ya. Tapi sebaiknya harus dengan pengawasan medis supaya pengobatannya juga tepat dan juga teratur. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau misalkan nih kita sudah terdiagnosa hipertensi, terus berkepanjangan, dampaknya apa, Dok? Kalau untuk dampaknya sih sakitnya yang didapati itu kan kayak komplikasinya ya, ginjalnya kena, terus jantungnya kena, kayak gitu ya. Kenapa ginjal yang kena, jantung yang kena? Karena kan memang kalau tekanan darah itu sudah lama. Jadi kayak awalnya sih ada gangguan di aliran ya pembuluh darahnya, jadi ada plak kayak gitu kan, kerak. Terus lama-lama kan aliran di pembuluh darah itu kan diameternya jadi mengecil karena terus jadi ada sumbatan itu tadi ya. Yang terparah kayak otaknya kena, kayak gangguan cerebral ya, terus kena stroke juga kayak gitu. Itu sih. Berarti kalau nggak terkontrol itu akibatnya bisa sampai ke situ ya, Dok ya. Kan kalau retinopati juga bisa retinopati karena hipertensi juga bisa ya. Jadi kan karena gangguan aliran darah yang ada di retina juga bisa. Jadi menyebabkan kebutaan juga bisa. Karena kan gejalanya juga pandangan kabur gitu. Wah, luar biasa sekali ternyata hipertensi banyak buntutnya. Nah, ini kita sudah ngobrol baik soal hipertensi. Mungkin Dokter Putri ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman di rumah biar menjaga pola hidupnya biar nggak kena hipertensi? Nah, untuk teman-teman di rumah yang masih muda, entah ataupun yang sudah lanjut usianya juga yang belum terkena, tetap harus dijaga kesehatannya. Yang penting itu ngatur pola makan kayak gitu, terus cek tekanan darah secara rutin, screening kesehatan rutin ya, minimal itu tadi kayak gula darah, asam urat, kolesterol, itu kan yang paling dasar. Harus sering-sering dicek kayak gitu. Kemudian tetap harus ada rutinkan aktivitas fisik, jangan malas gerak kayak gitu. Terus yang istirahat cukup. Kemudian kelola stres, karena kan faktor penyebabnya salah satunya juga karena stres juga. Nice sekali. Nah, kalau mau cek di PMI Solo juga bisa ya, Dok ya. Promosi boleh nggak? Boleh banget dong. Jadi di Klinik Pratama PMI Kota Surakarta, kalau mau melakukan screening awal, cek kolesterol, kemudian asam urat sama gula darah, itu paket 1 ya. Ada biayanya promo cukup ya? 50.000. Luar biasa.
Dan itu di klinik Pratama PMI Solo ya. Iya. Oke, bukanya dari jam 8 sampai dengan jam 6 sore. Ya. Tanggal merah Setiap tutup. hari kecuali hari libur tanggal merah. Oke. Nah, buat teman-teman nih ini habis makan mungkin no control ya, boleh langsung cek ke PMI Solo ya kan. Sudah banyak mungkin pasiennya di bawah yang keluhannya karena hipertensi, terus kepengen cek lab terutama kolesterolnya ya. Ternyata hal itu tuh harus rutin dilakukan untuk mengontrol apakah kita ini ada bibit hipertensi atau mungkin kita sudah terdiagnosa hipertensi kan kita nggak pernah tahu. Intinya tetap menjalankan pola hidup yang sehat. Oke, dan jangan lupa kontrol di PMI Solo. Oke, cuma 50.000 bisa cek gula darah, kolesterol dan asam urat. Wow, keren sekali. Dilakukan sewaktu bisa, lebih baik lagi dilakukan pada saat puasa. Ya. Oke, kalau puasa tuh berapa jaraknya? Nggak boleh makan? Minimal 8 ya, dari jam 10 malam makan terakhir, nanti sampai pagi. Jangan konsumsi apapun. Kalau misalnya mau minum air boleh, tapi air yang tidak manis ya, air putih boleh. Kalau teh ya teh tawar. Tapi kan sayang mau cek nih, jadi daripada hasilnya nanti nggak valid harus diulang lagi kayak gitu. Tapi kalau mau sewaktu pun juga bisa. Ya. Tapi alangkah lebih baik kalau puasa karena itu ya lebih valid lah ya karena kita nggak makan apa-apa kan. Oke, nice sekali. Jadi ya udah gitu aja podcast kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di Jamri PMI Solo selanjutnya. Dadah.